So, oke, ini adalah semua dari catatan-catatan terkait sosiologi ya, mulai dari mind map, mulai dari pengantar sosiologi, mulai dari terkait interaksi sosial. Kemudian sekarang gue bakal bahas terkait dua hal penting ya, bisa disebut sebagai hal yang membatasi suatu masyarakat ya, bukan membatasi juga sih, lebih ke arah kontrol. Oke, hal ini yang mengendalikan suatu masyarakat itu berjalan sesuai arahnya gitu, sesuai rambu-rambunya. Oke, jadi dua hal ini ya, norma dan nilai sosial adalah rambu-rambu sosial. Kenapa bisa gue bilang seperti itu? Alasannya sederhana ya, karena dua hal ini adalah semacam kontrol sosial yang mana ini membatasi pergerakan individu dalam suatu masyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat tersebut ya. Jadi ini semacam kesepakatan bersama gitu kan. Ini adalah kesepakatan bersama ya. Mana yang disebut baik, mana yang disebut coba ya di sini, mana yang disebut baik, mana yang disebut buruk gitu kan, mana yang disebut benar, kemudian mana yang disebut salah gitu. Oke, ini adalah hal-hal yang dibentuk oleh masyarakat agar terjadi sistem yang harmonis gitu, dan norma dan nilai sosial ini menjalankan aturan-aturan yang ada kayak gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu intronya ya. Dan gue bakal bahas terkait norma dan nilai sosial. Gue buat jadi 2 sesi gitu kan. Yang pertama adalah sesi pertanyaan, question, dan sesi kedua adalah terkait insight. Jadi kenapa norma dan nilai sosial ini penting untuk dipelajari gitu kan? Ada 4 pertanyaan dan gue bakal jawab langsung gitu loh ya. Jadi yang pertama adalah terkait apaan sih ya norma dan nilai itu dalam sosiologi. Gampangnya gini. Nah, ini gue udah coret-coret sedikit. Nilai ya, itu adalah konsep yang abstrak gitu. Di pendahuluan gue udah bilang bahwa konsep baik, konsep buruk, benar, dan salah ini adalah buatan manusia. Oke, ini adalah buatan manusia, oke, hasil dari budaya. Hasil budaya. Jadi ini buatan manusia gitu kan, yang mana ini adalah hasil budaya karya cipta oleh masyarakat kayak gitu. Jadi nilai sosial ini adalah konsep yang abstrak gitu kan. Kayak contohnya adalah terkait nilai keselamatan nih gitu. Kayak nilai keselamatan itu maksudnya adalah ketika kita berkendara gitu kan, itu kita menghargai satu sama lain agar tidak terjadi kecelakaan. Konsep keselamatan atau nilai keselamatan ini adalah dibuat untuk melindungi satu sama lain ya kan. Nah, itu adalah nilai keselamatan. Dan norma ya, norma itu adalah gini, kalau misalkan nilai sosial itu adalah jalannya, tujuannya gitu, tujuan. Kalau misalkan norma itu adalah terkait aturan yang ada kayak gitu. Gampangnya bedanya itu, kalau misalkan nilai sosial nih ya adalah terkait konsep abstrak, mana yang baik, benar, salah, dan sebagainya gitu. Dan ini biasanya tidak tertulis, oke, hanya ada dalam pikiran ya kan. Dan ini berbeda jauh dengan norma, tapi nilai dan norma ini saling berkaitan. Oke, kalau misalkan nilai itu adalah terkait ide-idenya ya, kayak misalkan yang baik itu harus begini loh, yang buruk itu harus dihindari, jangan begini, jangan begitu, dan sebagainya. Itu adalah nilai sosial, konsep abstrak yang ada hanya di pikiran gitu. Nah, diucapkan, ditulis ya, itu bentuknya norma. Oke, sampai sini paham lah ya gambaran terkait perbedaan nilai dan norma. Hanya ada dalam pikiran, tidak tertulis. Yang dicita-citakan oleh masyarakat itu adalah nilai sosial. Ketika keluar dari mulut dan ditulis dan dipatuhi dan ada sanksinya, itu menjadi norma. Seperti itu sih gampangnya. Dan norma sosial itu biasanya sifatnya itu adalah mengikat dan terdiri atas aturan-aturan, kemudian ada pedoman hidup, ada patokan gitu.
Dan untuk mewujudkan suatu nilai dibutuhkan norma, aturan, cara main gitu. Dan ketika dilanggar ada sanksinya. Oke, sampai sini paham lah ya gambarannya seperti apa. Kemudian ini adalah menurut Profesor Notonegoro ya, gua ambil dari bukunya. Dan ini adalah textbook banget. Jadi ini sebagai tambahan aja, klasifikasi nilai sosial gitu kan menurut Profesor Notonegoro. Jadi yang namanya nilai itu ada dibagi menjadi 3. Nilai material ya terkait jasmani, fisik lah gitu. Dan nilai vital ini adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan aktivitas penting dalam sehari-hari kita gitu. Cara berpakaian gimana harusnya, kemudian cara makan itu pakai tangan kanan pakai tangan kiri, itu nilai-nilai yang ya vital gitu loh. Kayak misalkan kalau misalkan kita melanggar bisa ada sanksi yang tertulis apa tidak tertulis gitu kan. Ini adalah nilai-nilai yang vital. Kemudian ada nilai kerohanian. Oke, nilai kerohanian ini dibagi lagi ya menjadi 4 gitu. Ada nilai kebenaran, keindahan, kebaikan, dan religius. Nilai kebenaran itu sumbernya dari akal, dan nilai keindahan itu sumbernya dari perasaan, dan nilai kebaikan sumbernya dari moral dan hati nurani nih. Oke. Kemudian ada nilai religius. Ya, nilai religius ini ya datangnya dari kepercayaan gitu loh. Dan kalau misalkan ada norma nih ya, datangnya dari Tuhan. Aturan-aturan itu datangnya dari Tuhan gitu loh. Dan kenapa 2 hal ini penting ya? Ada nilai dan norma ya. Ada istilahnya dan gitu. Nilai dan norma. Karena nilai dan norma ini sebagai pembatas gitu, agar individu-individu dalam suatu masyarakat tidak melampaui batas. Oke. Dan perbedaannya jelas gitu. Kalau nilai itu adalah tujuan, hal yang dicita-citakan oleh masyarakat gitu kan. Norma itu adalah jalannya. Oke, dan ini adalah bekerja bersama-sama gitu loh untuk menciptakan apa? Keteraturan sosial. Ini dia boy. Itu. Jadi kedua hal ini saling bekerja sama untuk menciptakan namanya tatanan sosial yang damai, yang harmonis, yang rukun dan sebagainya. Oke. Jadi seperti itu pembahasan kali ini ya. Itu adalah pembahasan episode ketiga kalau nggak salah ya. Ini adalah mind map dari catatan-catatan gua. Berantakan ya, tapi ya udahlah hasilnya seperti ini. Insya Allah gua bakal upload lebih sering lah ya. Thank you.